Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gini akan cerita bersejarah tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian profesi beliau yang dahulunya adalah seorang pengembala domba, kemudian berubah menjadi pembisnis pada saat beliau memasuki usia 21 tahun. Dan Nabi Muhammad SAW pertama menjalankan bisnisnya dengan cara mengambil barang-barang di dagangan orang lain di Mekah, kemudian menyelesaikannya dengan cash, walaupun memang sedikit, tapi kemudian beliau berkeliling untuk menjual barang-barang dagangan yang ada di Mekah. Nah, setelah memiliki amin dikarenakan kejujuran beliau, jadi apapun yang ditanya soal produk dari pembeli itu, beliau menjawab dengan jujur. Jadi sebelum ada Islam. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW berkata, siapa saja yang transparan terbuka dalam transaksi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membantunya atau memberkahinya transaksi keduanya. Dan hal inilah yang selalu dijaga oleh Nabi Muhammad SAW pada saat perniagaan beliau ini, sehingga beliau terkenal keberhasilannya dalam berdagang dan sangat dipercaya oleh orang-orang lain. Setiap kali Nabi Muhammad SAW bawa barang, tidak ada lagi orang yang melakukan bawa barang beliau ini, karena apapun yang ditanya dijawab selalu benar. Bahwa ditanya, wahai Muhammad, bagaimana kualitas ini? Ini lebih baik, kalau yang ini kualitasnya lebih di bawahnya. Bahkan kualitas barang sifat lebih baik, punya saya ini kualitas kedua atau ketiga di bawahnya. Beliau dikatakan sejujurnya, berkata sejujurnya. Disampaikannya pada orang-orang jadi suka bertransaksi dengan beliau, dan karena kejujuran beliau, perjalanannya waktu mulailah banyak datang nih para pedagang dan pemodal yang turun menitipkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi Muhammad bertambah modalnya, kemudian melakukan hal yang sama juga, bagaimana ketransparannya beliau, menjelaskan kelebihan kekurangan, semuanya itu disampaikan apa adanya. Dari situ makin ramailah orang-orang menitipkan modal kepada beliau. Akhir dari situ beliau pun ingin mengekspansi bisnisnya keluar dari Mekah. Sebelumnya berjualan sekitar Mekah, yang memang sebelumnya atas kejujuran beliau itu sudah menjalin kerjasama ke semua pemilik perusahaan di Mekah. Maka dari itu menginginkan mengekspansi bisnisnya keluar Mekah. Maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW mulailah mengambil modal dari orang-orang tersebut, kemudian ke negeri lain, pindah ke negeri lain, berdagang di negeri Syam itu. Keunikannya adalah tadi ada strategi yang luar biasa oleh Nabi Muhammad SAW yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang lainnya, orang-orang Mekah atau orang Quraisy. Karena pedagang-pedagang Quraisy yang lain itu melakukan hal yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka membawa modal dari Mekah pergi ke negeri Syam, membeli barang di Syam terus dijual di Mekah. Nah, itulah barang-barang di Syam dijual di Mekah. Setelah itu orang-orang Mekah itu pergi dari Mekah ke Syam hanya membawa modal saja, uang atau emas, tidak membawa produk. Sementara Nabi Muhammad SAW memiliki strategi di mana orang-orang pada zaman itu belum ada yang melakukannya. Dan beliau sama memiliki modal, tapi modal beliau itu belum bawa ke Syam, bukan berupa modal, tapi berupa barang, produk-produk Mekah dijual di Syam, kemudian belanja di Syam, jual lagi ke Mekah. Nah, seperti itu. Dan di Syam itu setelah terjual produk-produk di Mekah, orang-orang Syam itu pada saat itu tidak mengenal produk-produk Mekah yang mereka tahu. Orang-orang Mekah akan memberi produk-produk dijual di Syam. Nah, orang-orang Syam itu tidak mengetahui produk-produk yang ada di Mekah. Karena itu membeli barang-barang Mekah di Syam itu. Setelah Rasul menjual barang-barang Mekah di Syam, barulah beliau membeli lagi barang-barang yang ada di Syam, kemudian kembali dijual ke Mekah, sehingga kalau dilihat profitnya Nabi Muhammad SAW ini jadi double 2 kali ya. Itu strategi yang sangat luar biasa Nabi Muhammad SAW pada masa itu, belum pernah dilakukan oleh orang-orang. Makin berjalannya waktu, bisnis Nabi Muhammad SAW semakin berkembang. Begitu pula dengan citra baik dirinya, citra Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai orang yang sangat jujur, dapat dipercaya. Ini yang membuat bergabunglah seorang wanita kaya Mekah, yaitu Siti Khadijah pada saat itu memasuki Islam. Dan dikatakan dalam sirah Nabawi, Siti Khadijah seseorang dikenal oleh orang Mekah sebagai wanita yang terkaya di Mekah. Jika dihitungkan harta beliau sendiri aja, atau perolehan harta dimilikinya dibandingkan dengan harta seluruh pedagang yang ada di Mekah, lebih besar milik Siti Khadijah. Perumpamaan, orang-orang misalkan di Jakarta banyak bangunan-bangunan mewah. Nah, si pemilik itu kekayaannya itu kalau dibandingkan dengan hartanya Siti Khadijah, nah itu lebih banyak Siti Khadijah. Nah, setelah Siti Khadijah mendengar cerita dari Nabi Muhammad SAW, bagaimana strategi Nabi Muhammad SAW menjalankan bisnisnya, akhirnya Siti Khadijah ingin melakukan kerjasama dengan menitipkan modalnya kepada Nabi Muhammad SAW untuk bisa dipastikan kebenarannya atas citranya Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang terkenal jujur. Dan akhirnya betul, Siti Khadijah pun itu menitipkan modalnya beserta beliau menitipkan seorang hamba sahaya laki-laki yang bernama Maisyar. Seperti Nabi Muhammad SAW, Maisyar hambanya ini ikut bersama Nabi Muhammad SAW atau dalam menjalankan perjalanan dari Mekah ke Syam dan dari Syam ke Mekah. Selama berada di naungan Nabi Muhammad SAW, Maisyarah ini terkagum-kagum oleh perilaku dan fenomena yang terjadi pada saat Maisyarah bersama Rasul. Di antaranya perilaku Nabi Muhammad SAW ini dengan Maisyarah yang dinilai sangat berbeda dengan orang manapun yang menjadi tuan atau majikan. Pada saat itu kebanyakan tuan-tuan itu suka kasar, memerintah dengan cara tidak hormat. Apabila seorang hambanya mengemukakan pendapat, selalu dimarahin dan dikasarin, kemudian kekerasan, tendang, maka tidak diberi makan oleh tuan mereka. Ada juga yang mereka memiliki profit dagangannya itu dibantu oleh hamba saya ini, tidak mau bagi hasil bagi saya.
Berbeda dengan perlakuan Rasul SAW itu. Tuan Maisaroh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad istirahat, Maisaroh dipanggil istirahat juga. Nabi Muhammad makan, Maisaroh dia mau makan juga. Tidak hanya sebatas itu saja, tapi Nabi Muhammad SAW mengajak Maisaroh untuk berbincang-bincang seperti kawan sendiri. Nah inilah keistimewaannya. Dan perlakuan Nabi Muhammad SAW tidak membeda-bedakan status. Manusia inilah yang membuat Maisaroh terkagum-kagum. Dan perilaku ini tidak berubah sama sekali selama perjalanan Nabi Muhammad pergi dan pulang Mekah ke Syam, Syam ke Mekah. Nah ini tidak ada berubah. Perilaku Nabi Muhammad SAW kepada Maisaroh seperti kawan sendiri istimewa. Perjalanan sebulan dari Mekah itu yaitu dengan kuda. Ini bawa barang, bawa unta. Tapi Nabi Muhammad SAW berbeda, baliknya lagi 4 bulan lebih kurang. Nah 4 bulan perlakuan Nabi Muhammad tidak berkurang, tidak berubah, sama. Banyak yang bilang katanya, seandainya kalian ingin mengetahui sifat asli sahabat kalian, kawan kalian, waktu perjalanannya jauh seperti naik gunung, dan itu mana orang yang setia, mana yang enggak. Bayangkanlah naik gunung 2-3 hari. Nah ini 2 bulan, baliknya 2 bulan lagi, sekitar 4 bulan. Nah 4 bulan perjalanan itu jangan ke kiri padang pasir, apa enggak panas, capek ya. Biasa kita bertahan selama lama itu. Ya, secara pribadi kayaknya nggak mungkin, tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Begitulah akhlak beliau memperlakukan orang lain, tidak memandang status. Itulah yang membuat Maisaroh terkagum-kagum melihat perilaku beliau. Nah, kemudian ada beliau itu. Ada juga Maisaroh terkagum-kagum dengan perilakunya. Nah, fenomena yang terjadi selama perjalanan Mekah Syam, kembali lagi Maisaroh terkaget ketika perjalanan padang pasir sangat luas. Dari sisi kanan, kiri, depan, belakang itu mereka melihat kafilah ya, bahwa mereka dagangan. Orang-orang itu melihat seorang hamba saya itu sangat lambat. Tapi Nabi Muhammad SAW berbeda. Cuman berdua berandai saru dan beberapa ekor unta yang membawa ekor unta dagangan dinaungi oleh awan di atas kepala mereka. Sehingga Nabi Muhammad SAW tidak merasakan panas dari terik matahari pada saat itu. Dinaungi awan ya, tertutup oleh awan, jadi tidak panas. Hanya berada di atas kafilah Nabi Muhammad SAW. Kafilah-kafilah ya, tidak ada sangat panas. Nah, itu fenomena yang dilihat langsung oleh Maisaroh. Selanjutnya perjalanan ini, kalau masih ingat di sejarah tuh, kisah pendeta Bakhiro. Bakhiro itu di usia Nabi Muhammad SAW masih muda, usia 12 tahun, sudah melihat tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, atas hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat melakukan perjalanan ke Syam itu, di satu usia 24 tahun, beliau lewat lagi. Nah, di depan gereja yang sama. Gereja itu dimiliki oleh pendeta Bakhiro. Pendeta Bakhiro itu sudah meninggal dunia, tetapi di gereja itu masih banyak murid-murid pendeta Bakhiro, seperti pendeta-pendeta yang lainnya, yang juga terbina oleh pendeta Bakhiro. Dan Bakhiro selalu mengingatkan kepada murid-muridnya ini masa keluar kenabian. Perhatikan baik-baik kafilah-kafilah Arab di luar sana, karena Nabi terakhir akan turun dari Mekah sana. Nah ini kafilah ini sering bolak-balik, diperhatikan baik-baik. Kalau ada kejadian yang unik, maka pastikan apakah di antara mereka yang kita cari itu pesan pendeta Bakhiro semasa hidupnya kepada penerus-penerus mereka. Kalau salah satu pimpinan pendeta pada saat itu melakukan hal yang sama seperti pendeta Bakhiro pada masa hidupnya, sering mengecek dari penjelek, melihat kafilah-kafilah yang lewat. Kalau ada situasi yang unik, berbeda, perhatikannya dengan benar, perhatikan dengan jeli, karena memang di depan itu adalah jalur orang-orang, jalur kafilah. Nah, seperti itulah hikmah Nabi Muhammad SAW. 12 tahunnya lewat lagi, dan benar pada saat kafilah Nabi Muhammad lewat beserta Maisaroh, nah, dan unta-untanya itu dilihat oleh para pemimpin pendeta itu. Terkejutlah sang pendeta karena semua juga seperti Maisaroh. Banyak kafilah-kafilah yang lewat itu hanya kafilah Nabi Muhammad SAW saja yang dinaungi awan di atas. Sudah ada terjadian unik yang dilihat sang pendeta, dan dari situ atas hikmah Allah Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk beristirahat dekat gereja. Nah, di sana ada pohon kurma di samping gereja itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW istirahat. Bahwa pohon-pohon dimaksud ini disebutkan di kitab Injil, disebutkan pohon itu semua Nabi akan turun di pohon itu, dan dengan hikmah Allah tidak ada sama sekali orang yang mampir pohon itu kecuali nabi-nabi. Nah, Nabi Muhammad SAW istirahat di sana, sedangkan untanya kemudian istirahat Maisaroh di sampingnya. Kejadian yang luar biasa lagi terjadi, ya, disaksikan oleh sang pemimpin pendeta adalah pohon kurma itu tiba-tiba merunduk dan terlihat dengan jelas menutupi Nabi Muhammad SAW dari panas matahari. Nah, sudah ada kejadian-kejadian unik. Pertama awan, yang kedua pohon ini. Yang penasaran pendeta ini, mungkin ini kayak salah satu tanda kenabian. Nah, mereka keluar dari gereja dan menunggu kesempatan kapan Nabi Muhammad SAW ini berpisah dengan pemuda belasan tahun ini, Maisaroh ini. Dan kebetulan sekali akhirnya Maisaroh mendadak meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Sebentar, mau izin buang air lah. Nabi diizinkan oleh Nabi SAW. Nah, akhirnya berpisah. Pendeta langsung menganggap, oh ini adalah kesempatanku. Kemudian pendeta berhenti, anak muda yang saya bertanya, kalian dari mana? Kami dari Mekah. Siapa yang bersama tadi? Beliau adalah seorang dari Mekah, tokoh Mekah bernama Muhammad, dan beliau punya kafilah dagang, kata Maisaroh. Nah, mulai kembalikan banyak hal. Siapa ayah beliau, siapa ibunya,
Ditanya secara rinci kepada Maisyarah, akhirnya Maisyarah pun menjelaskan secara rinci kepada si pendeta itu tentang Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau meninggal dalam usia 6 bulan dalam kandungan. Kemudian kakeknya beliau berhasil usia 8 tahun dan sekarang beliau tinggal bersama pamannya dan seterusnya. Beliau dikenal sebutan Al-Amin di Mekah dan lain-lain diceritakan sama Maisyarah apa yang kejadian-kejadian itu. Semua ciri-cirinya itu yang disebutkan itu adalah semua yang diketahui oleh sang pendeta sebagai ciri-ciri kenabian. Lalu setelah mendengar dari Maisyarah itu, pendeta itu pun terima kasih atas pendetaannya. Saya akan menyampaikan teman-teman di gereja, ujar sang pendeta. Lalu Maisyarah bertanya sebentar. Bolehkah saya bertanya, silakan? Apa rahasia pertanyaan Anda tadi, Maisyarah? Lalu pendeta mengatakan hal yang membuat Maisyarah kaget. Dan hal ini juga yang akan disampaikan kepada Sayyidah Khadijah pada saat pulang ke Mekah, yang akhirnya Khadijah ini dinikahi Nabi Muhammad SAW. Dan pendeta itu pun menjawab, ketahuilah wahai anak muda, menurut keyakinan kami dan menurut apa yang kami dapatkan di dalam Injil, tidak ada yang turun di pohon itu kecuali seorang Nabi. Maka diketahuilah orang yang sedang berkamamu sekarang adalah Nabi yang sedang ditunggu. Itu jawaban sang pendeta. Setelah itu, setelah akhir cakapan nggak ada lagi penjelasan setelahnya. Diketahui dari buku-buku sejarah perbincangan Maisyarah dengan pendeta tadi, Nabi Muhammad SAW serta Maisyarah dan unta-unta yang tadi kembali melanjutkan perjalanan berdagang di negeri Syam dengan membawa barang-barang dagang mereka dari Mekah. Nah, mereka saat itu di negeri Syam itu, Maisyarah tidak intinya kagum terhadap Nabi Muhammad SAW. Sampai di Syam, Maisyarah melihat bagaimana Nabi Muhammad super mudah bergaul, mendapatkan berbagai senyum dengan masyarakat Syam dengan sangat gigih dan sangat mudah bertransaksi, mudah berjualan. Kemudian diberjualan oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah dari salah satu ciri orang yang beriman. Jadi semua orang dilayani. Yang Muhammad ini dikurangi, oke, silahkan. Selagi tidak rugi, selagi masih ada untungnya. Orang berdiskusi menanyakan banyak hal di dalam mereka. Beliau jawab, dilayani dimudahkan, siapapun orang yang mau transaksi beliau pada saat itu, terus dimudahkan selagi jangan ada yang rugi, dan tidak berbeda saja dengan seluruh masyarakat Syam yang bertetapan dengan beliau. Beliau menebar senyum, bersapa, beliau bersilaturahim, dan sampai situ setelah berjualan, uang yang hasil keuntungan disimpan di tempat yang aman. Lalu beliau pergi berkeliling mencari fakir miskin yang ada di Syam dan sebagian diberikan kepada mereka bersedekah. Nabi Muhammad Kemudian Nabi Muhammad SAW berusaha untuk bisa menguasai pasar Syam tanpa letih. Beliau keliling membawa barang dagangan beliau ke Mekah untuk menawarkan beliau itu di pedagang dan pembeli di Syam. Pasti tidak semua diterima, ke sini ditolak, ke situ itu nggak apa-apa, pergi lagi ke tempat lain. Ada yang beli, alhamdulillah. Pergi lagi, tidak ada yang beli, pindah lagi. Sampai akhirnya terjadi transaksi jual beli di situ. Dan sampai di suatu waktu pada saat itu, semua produk yang Nabi Muhammad bawa dari Mekah habis dalam satu hari. Saking gigihnya beliau berkeliling, sampai akhirnya satu tempat ke tempat lain, sampai ada transaksi. Hal ini sehingga dari keduanya, pertama sudah tahu, hari keduanya kembali Nabi Muhammad SAW yang sudah memperoleh keuntungan mendapatkan modal kembali bisalah membeli untuk dijual ke Mekah. Pada saat itu membeli tersebut, karena beliau ini sangat ramah dan juga memudahkan para pedagang beliau, maka orang-orang Islam itu cukup memudahkan beliau atas semua transaksi, memudahkan semua transaksi proses tawar menawar. Saat beliau menjual, pembeli itu menawar, memberikan menawar, kemudian kalau masih ada keuntungan silakan ditawar lagi, pas ada keuntungan silahkan ambil. Tapi kalau ditawar tidak ada keuntungan, barulah beliau tolak. Mohon maaf kalau seandainya saya jual yang harus itu saya tidak dapat keuntungan. Jadi kalau misalkan proses menawar pun beliau mempermudah. Dan itu juga beliau dapatkan pada saat beliau mencoba membeli barang-barang di Syam, dimudahkan juga dalam proses tawar menawar. Beliau membeli ini, beliau diterimanya, beliau coba tawar, kemudian diambil oleh orang-orang. Nah, itu sampai hari kedua itu akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil membeli produk yang memang dibutuhkannya dengan uang-uang yang ada. Sehingga dari sini kafilah Nabi Muhammad SAW yang lebih dulu sampai ke Mekah, karena 2 hari saja sudah selesai segala urusan di Syam. Dan ini tidak pernah terjadi dalam kafilah-kafilah Quraisy yang lain. Kafilah yang lain ini selalu tinggal di Syam, duduk dulu, mabuk dulu, main perempuan dulu. Kalau mereka jualan, kalau kepikiran mau beli barang-barang, beli sekarang dulu lagi, main-main aja gitu. Udah jadi tradisi pada saat itu, jahiliyah lah. Itu mereka ini sudah 2 sampai 3 minggu baru balik ke Mekah. Padahal tujuannya untuk ke Syam jual barang-barang. Nah, itu menghabiskan liburan sana tuh. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak, cepat bekerja cepat selesai. Maka pulanglah setelah 2 hari urusan selesai, beliau dan Maisyarah kembali ke Mekah. Setelah melakukan perjalanan panjang dari Syam ke Mekah ini, sesaat sampainya di Mekah, karena memang kafilah Quraisy yang lainnya belum tiba dan bisa menjadi kebiasaan penjaga pintu Mekah bahwasanya mereka akan selalu mengumumkan rombongan pedagang mana yang sudah tiba dari negeri Syam. Contoh, wahai Quraisy, kafilah fulan sudah datang dari Syam, untuk bisa beri tanda supaya memberitahu ini ada orang Syam yang baru yang sudah tiba, yang sudah siap dibeli. Nah, kayak itu dibeli. Pada saat itu kafilah Nabi Muhammad SAW itu duluan datang, dan ini bukan waktu kafilah pedagang ini pulang ya. Biasa mereka lama di situ dan para penjaga udah tahu lah kapan masa-masa para pedagang Quraisy baru pulang. Pada saat kafilah Nabi Muhammad SAW sudah pulang, kaget para penjaga mengenai kedatangan Nabi Muhammad SAW beserta kafilahnya. Kok singkat sekali.
Nah, belum sampai kafilah Nabi Muhammad SAW di pintu gerbang Mekah, penjaga sudah berteriak, Al-Amin sudah datang, Al-Amin sudah datang. Mendengar hal itu, datanglah semua hal itu yang Quraisy berkumpul menanti barang dagangan Nabi Muhammad SAW. Para penjaga menghampiri Nabi Muhammad SAW, kemudian, "Ya Muhammad, ini barang-barang dari Syam. Boleh saya milih?" "Silakan." Baru saja Nabi Muhammad SAW tiba, barang Syam yang beliau bawa itu sudah habis terjual sebelum masuk ke wilayah kota Mekah. Nah, masih depan pintu gerbangnya itu sudah habis terjual. Belum masuk ke pasar, udah terjual di pelabuhan lah, seperti itulah. Dikarenakan memang akhlak baik Rasul. Tidak ada kan yang melakukan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad menjelaskan produk-produknya itu jujur, dan dari transaksi beliau lah menyebarlah di Mekah bahwa Al-Amin sudah tiba, Al-Amin sudah sampai. Jadi transaksi itu menyebarnya informasi di Mekah bahwa Al-Amin sudah tiba, sangat cepat lah. Barang-barang dagangan beliau lah udah dalam 1 hari laku. Orang-orang pembeli puas dengan barang yang dijual oleh Nabi Muhammad SAW. Dan hari itu juga Nabi Muhammad SAW tiba menunda sama sekali, walaupun dalam keadaan capeknya. Baru perjalanan jauh, belum istirahat, beliau langsung pergi ke rumah Siti Khadijah menyampaikan amanahnya. Ini amanahnya, ini uangnya. Dan bukan di rumah Siti Khadijah, dia pergi ke rumah-rumah beberapa pemberi modal yang lain yang memang menitipkan uang mereka pada saat itu. Langsung di hari itu diselesaikan, diantarkan. Untungnya Nabi Muhammad SAW tidak akan tidur sebelum menyampaikan semua uang-uang, semua amanahnya. Ini modalnya, ini untung-untungnya, ini keuntungannya. Sampai selesai semua, barulah Rasul pulang. Nah, ini adalah adab yang sangat baik. Jangan menunda, maka makin harumlah nama Nabi Muhammad SAW. Sesaat modal itu kembali ke tangan Siti Khadijah, Siti Khadijah pun kembali mencari tahu apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Maisarah. Nah, itu sangat bahaya itu. Dipanggil, "Maisarah, apa yang kamu lihat selama kamu bersama Nabi Muhammad SAW?" Maisarah pun akhirnya diceritakan Nabi Muhammad SAW perilakunya bagaimana, baiknya beliau, makan, ajak makan istirahat, menjadikan saya upah, mengajak berbicara, mengajak beliau bertransaksi di pasar, bagaimana fenomena awal, bagaimana fenomena-fenomena yang pohon merunduk, obrolan beliau dengan pendeta gereja Bahiro. Hanya sehari di Syam barang ya sudah terjual. Atas kebaikannya balik lagi ke Mekah, belum nyampe ke Mekah sudah laku. Beli hari itu sampai semua pemberi memberikan ke orang-orang pemodal. Siti Khadijah itu makin mendapatinya untuk menjadikan Nabi Muhammad seorang suami. Dan seperti kata Khadijah pada saat itu sudah usia 40 tahun, tapi terkenal dengan kecantikannya. Allah menjaga kecantikan Siti Khadijah walaupun sudah usia 40 tahun, karena dialah ahli surga. Kenapa ahli surga? Karena semua istri Nabi Muhammad ahli surga. Khadijah radhiyallahu anha ini selalu dilamar banyak pemuka-pemuka Mekah, tokoh-tokoh Mekah, pengusaha Mekah, walaupun beliau janda pada saat itu. Dan semua pengusaha, kepala suku, pimpinan ditolak pada Siti Khadijah. Setiap laki-laki yang melamar beliau ditolak, kemudian ditolak, si fulan ini ditolak, si fulan ini ditolak. Si fulan itu banyak punya kekayaan, itu sangat banyak ditolak. Jadi semua itu ditolak. Baru pertama kali pada saat itu Siti Khadijah meminta Nabi Muhammad SAW untuk menikahi dirinya, dan ini belum pernah terjadi. Siti Khadijah meminta laki-laki untuk menikah. Kemudian Siti Khadijah berkata kepada Maisarah, "Saya akan menyampaikan maksud saya kepada seseorang yang akan menyambungkan lidah saya kepada Nabi Muhammad." Kata tidak Maisarah aja, karena Maisarah laki-laki. Siti Khadijah tidak membicarakan pernikahan kepada Maisarah. Dari situ Siti Khadijah mulai bersiap-siap, siapa yang bisa membantu saya untuk menyambungkan niat saya kepada Nabi Muhammad SAW. Di situ Siti Khadijah langsung menunjukkan, menemui sahabat karimnya yang bernama Nafisah binti Munya. Akhirnya ditemui Nafisah, sahabatnya, beliau curahkan semua perasaannya, rasa ketertarikan beliau kepada Nabi Muhammad SAW, dan bermaksud ingin meminta tolong kepada Nafisah untuk menyambung omongan ini dengan menyampaikan kepada sang baginda. Akhirnya beliau bercerita lah apa yang dia alami Maisarah, keadaannya, sifat-sifatnya, bijaksananya, fenomenanya. Dia ceritakan semuanya kepada Nafisah. Nafisah ini pada saat mendengar Khadijah ingin menjadikan Nabi Muhammad sebagai suami kaget. Biasanya kamu selalu tolak laki-laki, Khadijah, berusaha ini, tolak pemimpin ini, tolak orang terkaya di Mekah, kamu tolak. Kamu yang Khadijah, orang-orang nomor 1 Mekah. Memang kemasyhuran Nabi, kebaikan Nabi sudah dikenal pada saat itu. Tadi kalau level di masa itu belum selevel dengan Nabi Muhammad. Nabi memulai bisnisnya, mereka itu tolak sekarang. Kau ingin seorang pedagang yang kecil lah menjadi suamimu. Kenapa? Kata Nafisah. Khadijah tanpa ragu, iya, saya bersedia Nabi Muhammad menjadi suami saya. Mendengar dari jawaban sahabat itu, langsung pergi, aku akan membantumu. Pergi Nafisah menyampaikan maksud dan tujuan dari Khadijah, menyampaikan pembicaraan. Kemudian pergi ke keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan di sana ada paman Abu Thalib, Abbas, sepupu ya, Abu Thalib. Kemudian disampailah sama Nafisah, "Wahai Nabi Muhammad, kenapa kamu menikah? Belum cukup bekalku, karena belum dapat rumah, belum punya rumah, meninggal bersama paman, hidup bersama paman, ikut rumah nanti setelah punya bekal mau baru menikah." Kemudian Nabi SAW berkata, "Wahai Muhammad, kenapa kamu tidak menikah dengan wanita yang berkumpul semua di dalam dirinya, semua hal yang kamu butuhkan, kecantikan, jiwa nasab, kekayaan, kepintaran, kedudukan,
Siapakah yang kau maksud? Nabi bertanya. Jawab Khadijah binti Khuwailid. Nabi berkata, bagaimana Khadijah? Mustahil itu terjadi. Karena Nabi Muhammad, Khadijah ini wanita selalu menolak orang-orang Mekah. Kemudian Khadijah ingin menikah dulunya pengembala gambing, beranjak menjadi pengusaha dulu nih, yang masih meniti kayunya. Bagaimana bisa? Nafisa itu menjawab, itu terserah saya, yang penting kamu setuju dulu. Nah, kemudian kembali ke Khadijah. Khadijah sudah selesai urusannya. Apa yang selesai? Muhammad sudah setuju. Baiklah kalau begitu, jangan ditunda. Nafisa balik lagi kepada Nabi Muhammad SAW, mengatakan, hai Muhammad, sudah selesai urusannya. Urusan apa? Urusan Khadijah sudah setuju. Kapan kalian bertemu? Sudah selesai. Akhirnya di situ bolehlah datang Nabi Muhammad Abu Thalib untuk datang bertemu Khadijah, dan pada saat itu mengatakan Nabi Muhammad ini ditemani pamannya dan Hamzah. Dari pihak Khadijah ditemani ayah Khadijah, yaitu Khalid. Saat itu terjadilah kesepakatan dan akhirnya menikahlah Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah dengan mahar 20 ekor unta. Kalau sekarang satu ekor unta sampai puluhan ratusan juta. Pada saat itu Nabi Muhammad itu berusia 25 tahun. 25 tahun sudah beli unta 20 unta gemuk-gemuk, sudah beli unta banyak, mahar untuk Khadijah. Kita 25 tahun apa ya. Dan sekaligus membalas para kelompok, berarti Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah hanya untuk hartanya, hanya untuk kebutuhannya. Naudzubillah. Karena setelah beliau menikah Khadijah, beliau yang membiayai kebutuhan rumah. Walaupun memang modal Khadijah, karena setelah menikah Khadijah yang menyerahkan hartanya kepada Nabi untuk dikelola. Karena tahu Nabi strateginya bagaimana modal yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW menikahi Khadijah pada beliau usia 25 tahun. Sedangkan Khadijah usia 40 tahun. Ini juga sekaligus menjadi bantahan bahwasanya ada nih sebagian tahu kalau Nabi SAW menikah lebih dari satu wanita, sampai beberapa wanita, hanya karena hawa nafsu. Ini salah anggapan yang fatal, yang salah. Karena perlu diketahui Nabi Muhammad SAW saat menikah dengan Khadijah hingga akhir wafatnya, hingga meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menikah selama menjalani rumah tangga dengan Siti Khadijah. Beliau tidak berpoligami. Padahal waktu itu Nabi mampu untuk menikah lagi. Setelah kalian perbuatan Nabi pun beliau masih berumah tangga hanya dengan Khadijah. Kalau dipikir pada saat itu beliau menikah lagi, beliau mampu ditambah lagi dengan rentan usia yang cukup jauh. Jadi saat terbantahkan anggapan itu bukan karena hawa nafsu. Nah, setelah Nabi Khadijah meninggal, barulah wahyu turun. Nah, itu pun wahyu dari langit, dari Allah SWT. Perilaku perkataan Nabi itu dikontrol oleh wahyu. Dan Nabi SAW berkata, sesungguhnya aku dinikahkan. Maksudnya Allah yang memerintahkan untuk menikah dengan wanita-wanita ahli surga. Wanita-wanita ahli surga yang dinikahi Nabi Muhammad SAW adalah ahli surga. Dan bisa diketahui lagi kalau semua istri Nabi Muhammad adalah janda, kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Nabi Muhammad SAW menikah dengan perawan, bisa nggak ada yang menolak. Tapi Nabi pada saat itu tidak mau, bahwa tidak adanya hawa nafsu. Dan juga selain itu ada juga hubungan pernikahan Nabi Muhammad SAW karena ingin mengangkat kedudukan para sahabat, semisal menikah dengan Aisyah, Hafsah ini untuk kedudukan Abu Bakar dengan Umar sahabatnya, demi menjalin persahabatan yang bagus. Sunnah Nabi bahwasanya kita menawarkan anak kita dengan sahabat kita yang memiliki amal baik, keimanan yang bagus, itu sudah menjadi sunnah. Inilah contoh yang dilakukan Abu Bakar dan Umar yang akhirnya menjalin hubungan anak saudara mereka dengan beliau yang sudah tidak terkalahkan lagi akhlaknya. Dan terkadang Nabi Muhammad SAW berdemik untuk mengislamkan, seperti pada saat beliau Juwairiyah binti Haris. Pada saat itu Nabi menyerang sebuah suku dan menang. Nah, suku lawannya yang kalah ini ditawanan, termasuklah Juwairiyah binti Haris. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW menawarkan, hai Juwairiyah, mau kamu Islam? Tentu aku masa sudah langsung baca syahadat. Dan Nabi berkata, kenapa mau masuk Islam, Juhairah, sebelum Anda datang, wahai Rasul, saya sudah melihat ada cahaya dari Madinah masuk ke kamar saya, dan saya menafikan bahwa itu adalah Anda yang datang. Mendengar seperti itu, kalau itu saya menerima keislamanmu dan juga menerimamu sebagai istriku. Menikahlah para itu. Pada saat itu Juwairiyah binti Haris ini adalah Haris. Haris adalah kepala suku yang kalah tersebut. Dan dari pernikahan resmi Nabi SAW dengan anaknya ini, maka seluruh sahabat Nabi pun melepaskan seluruh tawanan. Kalau lebih menikahi anak suku, maka sudahlah kami lepaskan kalian. Dan gara-gara itu orang-orang itu dibebaskan langsung masuk Islam. Jadi yang ditawan itu masuk Islam, bukan hawa nafsu lagi. Terkait pernikahan Nabi ini ada beberapa simpang siur informasi yang juga pernah didengar, dan di sini tidak maksud untuk menggurui atau hanya untuk menyampaikan dari pesan-pesan kitab Sirah Nabawiyah, supaya tidak ada yang namanya lagi fitnah dan semua kita dijauhi dari hal-hal itu. Kita lanjut lagi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai anak dari Khadijah 6 orang anak, 2 laki-laki, 4 perempuan. Laki-laki pertama bernama Qasim ini meninggal waktu kecil, dan riwayat menyatakan Qasim meninggal pada saat dia sudah menunggangi kuda pada zaman dulu, usia sekitar 7-8 tahun. Kemudian ada Abdullah, beliau meninggal di usia 2 tahun ke bawah. Dan sebagian besar ada yang keliru nih dalam memahami poin mengenai nama anak Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ada di antara mereka dinamakan Toba dan Toli. Ini keliru.
Kenapa? Karena Toba dan tadi itu ada julukan untuk Abdullah, bukan nama lain. Nah, setelah di situ dikatakan anak laki-laki Nabi Muhammad SAW hanya dua. Ada lagi laki-laki lainnya dari Maryah Kibtiyah yang bernama Ibrahim, yang juga meninggal dalam usia 16 sampai 18 bulan lah. Oke, pas ini anak Nabi Muhammad SAW hanya dua anak laki-laki ini ya, yang waktu kecil ya. Dilanjutkan anak perempuan lainnya, Umi Kulsum, Zainul Fatimah, Ruqayyah, dan ini kebetulan ini bersamaan Nabi Muhammad SAW, dan mereka juga termasuk orang-orang yang beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Dan pasti juga timbul nih pertanyaan dari kita, Rasulullah SAW mempunyai keturunan laki-laki yang tidak berusia panjang. Para putra Rasulullah SAW meninggal di saat masih balita. Kenapa? Wah, sama aku juga pernah berpikir seperti itu. Tapi ada hikmah di balik meninggal putra-putra Rasulullah SAW ketika masih balita. Dan hal ini tidak terlepas dari bukti bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir penutup. Seperti ayat Al-Ahzab ayat 40, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian ada lagi di Al-Imran ayat 44, Muhammad itu tidak lain hanya seorang Rasul. Sungguh setelah tahu sebelumnya beberapa orang Rasul. Nah, Ibnu Abbas, sahabat ahli tafsir di zaman Nabi Nabi SAW mengomentari di mana seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan firman-Nya, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menutup nabi-nabi dengan kenabian Nabi Muhammad, dan seolah-olah berfirman, pasti aku jadikan seorang nabi di antara anak-anaknya, tapi Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Bapak tidak menjadikan anak Nabi Muhammad sebagai nabi atau rasul, karena Allah berkehendak Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Dan kalaulah putra Nabi Muhammad SAW masih hidup sampai dewasa, tidak mustahil di kemudian hari orang-orang nakal dan dewakan berlebih-lebihan. Tapi Allah pun mentakdirkan tidak menjadikan seorang pun dari mereka hidup sampai dewasa. Itulah. Dan tentu juga setelah menikah Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah, maka kedudukan beliau pun makin mulia. Dan Nabi Muhammad SAW pindah ke fase-fase sederhana, hidup bersama Abu Thalib, menjalani kehidupan sederhana, dan sekarang berpindah ke fase kehidupan dengan orang terkaya di Mekah. Jadi Nabi Muhammad sudah melewati semua, sudah bekerja tantangan, sekarang punya istri terkaya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.